warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal mukarram, para talabah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami syukur alhamdulillah, tentunya marilah salat kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat serta nikmat kesempatan. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan berta'allum atau mempelajari aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua diijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan baik, puasa, sholat, berzikir, yang pada intinya agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ittaqullah haitsuma kuntum. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi makanin, di tempat manapun, di rumah, ya berusaha untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ibadah, di tempat keramaian, atau dalam keadaan sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala dan yang maha mengetahui, alimul ghaib wa syahadah, dan yang mengetahui hal-hal yang gaib maupun hal-hal yang nampak. Maka perintah Nabi Muhammad, ittaqillah haitsuma kuntum, bertakwalah kepada Allah fi ayyi makanin wa ayyi zamanin, dimanapun kita berada, kapanpun, ya, dalam keadaan apapun, kita disuruh, diperintahkan untuk selalu memegang yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu waktu Imam Ali karramallahu wajhah, dia ditanya tentang masalah takwa. Dia mengatakan hiya al-khauf minal jalil, yakni rasa takutnya kita kepada zat yang nampak. Allah Subhanahu wa taala zahir, zat yang nampak. Maka orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia selalu mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun dia tidak pernah
berusaha untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia meyakini Al-Jalil, Allah Zat yang Maha Mengetahui. Maka sifat takutnya dia takut apabila melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzil. Ya, takwa itu adalah beramal betul-betul dalam rangka mensucikan diri, beramal betul-betul tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharap balasan kepada yang lainnya, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, tapi apa yang dia lakukan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak peduli pujian orang, gak peduli cemoohan orang, gak peduli hinaan orang. Karena apa yang dia lakukan, dia hanya memandang Allah dan Rasulnya. Inilah yang dikatakan orang-orang yang bertakwa. Wal isti'dad, ya, wal qanaah bil qalil. Begitu juga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menerima dari apa? Dari pemberian Allah. Baik banyak maupun sedikit, dia harus selalu menerima, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya itu semua adalah ketentuan Allah dan yang terbaik bagi kita. Karena Allah Maha mengetahui tentang kebutuhan hamba-Nya, sedangkan kita ya berpikir atau bergerak ini kadang-kadang dilandasi oleh keinginan hawa nafsu. Itulah yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lanjut daripada pembahasan kita yang masih berkaitan dengan sholatul jamaah. Nah, di sini dikatakan wa syurita liqudwatin syurutun, bahwa di dalam sholat berjamaah itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 7 syarat yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Minha diantaranya yang pertama adalah niyatul iqtida awil jamaah awik timamin bil imami al hadiri awis sholati ma'ahu, ya, au qawluhu makmuman. Yang pertama dari syarat di dalam sholat berjamaah adalah bagi si makmum disyaratkan untuk niat al-iqtida, niat mengikuti kepada imam yang hadir di depannya, atau niat berjamaah, atau niat bermakmum. Ya, jadi kan kalau yang populer di kita itu kalau niat sholat berjamaah, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Boleh salasa raka'atin mustaqbilal qiblati iktidaan boleh, jamaatan boleh, ya. Jadi nggak harus dengan menggunakan lafaz makmuman. Jadi boleh niat iktida. Iktida itu artinya mengikuti. Jamaah berarti niat dia berjamaah. Makmuman berarti niat dia menjadi makmum. Boleh menyandarkan kepada orang yang kita ikuti di dalam sholat. Usolli wardal maghribi, saya niat sholat maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lil imam. Sebutin namanya boleh, fulan bin fulan lillahi ta'ala, boleh, ya. Nggak disebutin juga boleh, karena imamnya hadir, ada di depan kita.
Berbeda ya nanti ketika berjamaah di dalam sholat jenazah yang sholat ini sholat ghaib. Nah itu biasanya disebutkan mayit yang kita sholati ya. Jadi boleh dengan menggunakan ucapan iktidaan, jama'atan, makmuman, boleh menyebutkan nama atau tidak menyebutkan nama. Tapi kalau menyebutkan nama ini resikonya kalau salah berarti nggak sah ya. Padahal yang kita ikutin misalkan Tata, ternyata ya kita nyebutinnya Tata, ternyata Dimas, nggak sah ya. Jadi boleh disebutkan, boleh tidak. Umumnya yang praktek selama ini yang makmumah itu sudah cukup ya. Jadi yang pertama syarat dalam berjamaah bagi makmum wajib niat menjadi makmum. Kemudian ma'at taharrumin ay yajibu an takuna hadhihi niyah muqtarratan ma'at taharrum. Niat di dalam berjamaah ini diwajibkan adanya niat tersebut ini berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya berarti dalam niat itu yang namanya niat kan niat gua qasdu fi'lin muqtarratan bi fi'lihi. Ya, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukannya, itu niat. Maka ditambah dengan berjamaah, niat kita berjamaah berbarengan dengan takbiratul ihram. Begitu juga di dalam qashar. Qashar itu berarti meringkas sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Sholli waqtu dhuhri raka'ataini maksuran. Aku niat sholat zuhur 2 rakaat maksuran karena ingin diqashar. Mau tambahin lagi jamak majmu'an bil asr, jam'an takdiman atau takhiran, dengan dijamak kepada jamak dengan sholat asar, dengan dijamak dengan jamak takdim atau jamak takhir, niatnya di sholat yang pertama ya. Jadi boleh diqashar doang berarti 4 menjadi 2, atau diqashar plus dijamak. Jadi kalau jamak takdim berarti sholat asar kita tahan ke waktu zuhur. Cara pelaksanaannya sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Nah, ini kalau menjamak sekaligus mengqashar. Kalau mau jamak dong ya 4 rakaat. Nah ini nanti ada tuh tentang bab masalah menjamak dan mengqashar sholat. Ini penting kita pelajari. Kenapa ya? Kalau kita lagi bepergian jauh keluar kota ya, berangkatnya misalkan habis zuhur jam 2, berarti kan asar di perjalanan ya, bisa kita tarik asarnya di zuhur ke zuhur dan nanti di asar. Nah, ini bisa kita praktekkan di dalam pelaksanaan menjamak sekaligus mengqashar daripada sholat. Dan jamak dan qashar juga niatnya ini bersamaan dengan takbiratul ihram ya, sama seperti niat sholat, niat berjamaah itu semua wajib adanya berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi Allah ini artinya sholli waqtul maghribi salah salatin mustaqbil berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Maka wa idza lam yaqtarin niyatu nahwil iktida'i bit taharruk lan tanaqid al jumu'ah lishtiratil jamaah fiha. Nah ketika niat berjamaah ini tidak dibarengi dengan takbiratul ihram, atau dalam artian dia nggak niat berjamaah di dalam takbiratul ihramnya, lantas akid al-jumu'ah, maka sholat Jumat ya tidak sah. Kenapa? Karena di dalam sholat Jumat itu disyaratkan berjamaah. Tapi watan akidu ghairuha furada,
Namun pada selain sholat Jumat, berarti sholat selain sholat Jumat, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur. Kalau nggak niat berjamaah sah, tapi dihukumi dia sholat sendiri. Kayak tadi untuk maghrib, ya, nanti sholat bareng sama sahabat sholat. Niatnya kalau makmuman sah sholat Anda, tapi Anda dihukumi orang yang sholat sendiri tidak mendapatkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Karena di dalam sholat 5 waktu itu tidak diwajibkan, disyaratkan harus berjamaah kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam wajib imaman, makmum wajib makmuman. Karena pelaksanaan sholat Jumat itu disyaratkan dilakukan dengan cara berjamaah. Tapi kalau sholat selain sholat Jumat dan sholat 5 waktu sunnah hukumnya makmum membaca makmuman, dalam artinya imam juga membaca makmuman. Kita itu misalkan anak imam ini gak niat imaman, sah, Anda sah dapat pahala berjamaah, saya juga sholat sah, tapi tidak mendapatkan pahala sholat dihubungi sholat sendiri. Ya, ya. Jadi kalau di dalam sholat Jumat dia tidak niat daripada niat berjamaah, lam tan akid, maka sholat Jumatnya tidak sah. Berbeda pada selain sholat Jumat furada, maka dihukumi dia melaksanakan sholat sendiri. Maka kalau tarokaha niyah au syakka fiha, maka apabila seseorang meninggalkan niat berjamaah atau ragu di dalam pelaksanaan niat berjamaah, tapi watabiin musallian fi fi'li, tapi dia tetap mengikuti gerakan di dalam sholatnya dengan gerakan orang yang di sholatnya di depannya. Dia tidak niat makmuman, tapi sholatnya dia gerakannya ngikutin gerakan yang ada di depan. Kayak tadi itu jamaah maghrib, Bang Mahmud di belakang sini nggak niat menjadi makmum, tapi gerakannya ngikutin imam. Ya, di sini ada kasus seperti itu. Contohnya kan hawa di ruku, seperti halnya ketika imam ruku, ada ikut ruku. Mutabi'anahu au bisalamin, ya, juga ketika imam salam selesai dia juga salam. Bi'an qasada dzalik fi ghairi tidak bihi, tapi dengan tujuan itu semua tidak ada niatan mengikuti gerakan daripada gerakannya imam. Wa qala urban intidaruhu lahu batalat sholatuhu. Nah, kalau intidornya ini dikatakan lama, maka sholatnya menjadi batal karena dia tidak niat berjamaah. Jadi bisa nggak batal, bisa batal. Ya, kita ikut orang di belakang, niatnya nggak sholat jamaah. Usolli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Enggak ada makmumannya. Nah, kita gerakannya ngikutin dari depan. Kalau memang gerakan kita mengikuti, nggak ada niat mengikuti dia, dan memang selaras, yang namanya bacaan kan sama. Dilalah dia ruku, nah kita pas juga ruku. Dilalah dia tidak, kita pas juga tidak. Dia ruku, bukan karena tujuan kita ngikutin gerakannya, dan juga intidornya gerakan kita ini nggak menunggu gerakan dia terlalu lama, maka sah. Kalau intidornya lama, intidor masih nunggu. Kita udah baca Fatihah selesai, baca surat selesai, ini yang depan belum, kita tungguin tuh lama lah, tunggu dia ruku, dia ruku, ikut ruku. Nah, kalau nungguinnya itu ada jeda lama, batal, karena dia nggak niat berjamaah. Tapi kenapa dia menunggu gerakan yang ada di depan dengan menunggu yang dikatakanlah lama secara urfinas, ya. Nah ini wa kharaja bihi ma'idza tabi'in ghairi tigarin, berbeda ketika dia mengikuti gerakan orang yang di depan tapi tanpa ada menunggu,
ya, au ba'da tidarin lakinau barin tawilin, atau ada menunggu tapi tunggunya nggak lama, ya sebentar doang, maka fala ya dulu, maka hal tersebut tidak sampai membatalkan sholat. Nah, ini cara mensiasati kalau kita udah kado ke pergok berjamaah dengan imam yang nggak selaras sama kita. Buat imam yang nggak baca bismillah nih, buat imamnya orang jombang nih, ada Syafi'i nggak baca bismillah, udah tetap ikut, tapi gerakan kita ya silakan, tapi jangan sampai ada gap yang terlalu lama tadi, jangan tungguin lama lah, kita atur aja bacaan kita sekiranya dia ruku, ya, jadi kelihatan jamaah padahal kita berjamaah. Yang penting gak ada niatan mengikuti gerakan dia dan juga tidak nungguin terlalu lama. Maka dalam kasus seperti itu tidak sah, dalam artian sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah. Paham ya ini? Ya, jadi bisa kita pura-pura ngikut padahal nggak ngikut, ya, dan kita juga gerakannya enggak ya selaras dengan gerakan dia, itu boleh. Ya, tapi kalau ada nunggu, ya yang dikatakan lama nunggunya, maka sholatnya menjadi batal. Li'annahu, kenapa batal? Ya alasannya mutala'ibun, karena dia ada unsur bermain-main di dalam sholatnya. Dia sholat sendiri nggak mampu ngapain dulu, ada unsur dia bermain-main di dalam sholatnya. Likaunihi waktuha ala sholatin ghairi bila bitatin, dan adanya dia mengikuti gerakan sholat orang sedangkan tanpa ada hubungan dengan dia dan orang yang diikuti, bukan menjadi makmum antara dia dengan orang yang diikuti. Itulah yang menjadikan sholatnya menjadi batal. Ketika ada intidor, menunggu yang dikatakan lama, secara umum kita katakan lama. Ya, yang pertama daripada syarat berjamaah bagi makmum, ya, disyaratkan niat iktidah atau niat bermakmum. Wa niyatu imamatin au jama'atin sunnatun li imamin, sedangkan niat menjadi imam itu hukumnya sunnah bagi imam di ghairi jumu'atin, di dalam selain sholat Jumat. Tujuannya Pak, dia nala fadl jamaah, dia disunahkan untuk niat menjadi imam agar dia mendapatkan fadilah, keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi sunnah, ya, niat menjadi imam di dalam sholat berjamaah selain sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu hukumnya wajib. Walil khuruji min khilafi man aujabahu. Kenapa sunnah? Ya karena agar juga bisa keluar dari pendapat ulama yang mewajibkan niat menjadi imam. Jadi ada juga sebagai ulama yang mengatakan niat menjadi imam itu hukumnya wajib. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah, pilih yang sunnah. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Nah, kita ahli sunnah di tengah-tengah, hukumnya sunnah. Itu ahli sunnah begitu, ya. Dalam masalah tauhid, kalau kaum Jabariyah itu kita sebagai makhluk ini ibarat debu yang ditiup angin. Takdir kita ya tergantung keputusan Allah, pasrah mau dibawa kemana kayak, mau dijadikan apa kayak itu. Ya kalau orang-orang Jabariyah, ya mereka menganggap bahwa kita ini seperti napas yang dibuat angin. Ada juga kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa Allah itu memberikan kudrah, kekuasaannya kepada makhluknya, setelah itu Allah lepas tangan, nggak ada intervensi. Jadi perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita itu kita sendiri yang melakukan, Allah lepas tangan karena Allah telah memberikan kekuasaan penuh kepada makhluknya. Tapi kita harus di tengah-tengah, ya, nggak condong kepada Mu'tazilah, nggak condong kepada
jabariyah di tengah-tengah tetap ada yang namanya ikhtiar usaha, ya, nggak pasrah begitu aja seperti orang jabariyah yang mengatakan kita ini seperti kapas debu, terserah mau diapain mau Allah. Berarti kan kalau begitu hidup kita udah nggak perlu kerja, nggak perlu usaha, orang semua takdir Allah. Anda begitu juga di sudah tengah-tengah, tetap perlu usaha, tapi ending dari usaha tersebut kita pasrahkan kepada Allah. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah. Dalam masalah ibadah juga begitu. Keluar dari perbedaan ulama, ada yang mengatakan wajib. Wa tasihu niyatuha ma taharumihi wa ilam yakul khalqahu ahadun, begitu gesah. Boleh bagi seseorang niat menjadi imam bersamaan dengan takbiratul ihram, walaupun di belakang dia tidak ada satu orang pun, in wasaqa bil jamaah alal awjah, apabila dia memiliki keyakinan bahwa nanti akan ada orang yang berjamaah dengannya. Ya, jadi kita kalau sholat ke masjid biasa, ya, udah ada belum ada orang, ya udah sholat niat jadi imam. Dan kita yakin bahwa nanti di belakang itu ada yang justru untuk sholat berjamaah. Maka dalam kasus seperti ini, orang tersebut sah sholatnya menjadi imam walaupun di belakangnya belum ada orang satu pun. Kenapa ya? Karena alasannya saya sih imam, karena dia bakal jadi imam, karena dia yakin bahwa nanti akan ada orang yang berjamaah dengannya, dan itu kebiasaan. Tapi fa'ilam yanwi walau li adami ilmihi bil muqtadina hasrahum al-fadlu dunahu. Tapi kalau dia tidak niat menjadi imam, ya karena memang tidak ada orang-orang yang ada di belakangnya, ya ternyata ada yang berjamaah dengannya, maka bagi makmum yang ikut dengannya mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, sedangkan bagi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi inna wahu bil asnari khassalallahu al-badlu min hina idin. Nah, tapi ketika dia niat di tengah-tengah, dia sholat diri, gak niat jadi imam. Kalau ada orang ikut di belakang berjamaah, ya kalau dia gak niat menjadi imam di tengah-tengah sholatnya, dia gak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, makmumnya dapat keutamaan sholat berjamaah. Maka bagi dia boleh di tengah-tengah sholatnya dia niat menjadi imam, maka ketika itu dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, fadilah sholat berjamaah. Jadi boleh di tengah-tengah sholat kita niat menjadi imam. Lagi sholat jadi asing-asing kalau yang nepuk. Memang nepuk itu dalam pada sholat itu setelah kita takbir. Bukan sebelum takbir dorong dulu ya. Setelah kita takbir kita jadi makmum nih baru kasih isyarat. Nah kalau kita belum takbir, udah niat jadi imam, kan kita belum jadi imam makmumnya, ya. Jangan ditepuk dulu. Allah bisa, ya. Jangan ditendang, jangan jorokin, ya. Marah ntar. Jadi etiknya begitu. Setelah takbir baru kita isyarat. Bukan baru datang biasanya. Orang tempat ada juga gak jadi jamaah, ada tempat lo gak jadi jamaah, lo kurang ajar gitu ya. Ya, udah takbir baru kasih syarat ya bahwa dia pengen berjamaah. Wa amma bil jum'ah ya yalzamu ma'ataharum. Sedangkan dalam sholat Jumat bagi imam, bagi makmum wajib niat berjamaah di dalam takbiratul ihram. Jadi kalau imam niat menjadi imam, kalau makmum dia niat menjadi imam. Nah, niatnya jangan-jangan niat sholat kepada hafal. Subuh sholli wa dhuhri arba'ah
rokaatin. Dulu kan 4 rokaatin jama'. Ya, usolli fardhu dhuhri 4 rokaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Subuh usolli fardhu subhi rokataini 2 rokaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Maghrib usolli fardhu maghribi salasa rokaatin salasa rokaatin jama' mustaqbilal kiblati menghadap arah kiblat adaan dengan sholat yang memiliki waktu makmuman menjadi makmum lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Demikian begitu artinya usolli saya sholat fardhu dhuhri kefarduan zuhur 4 rakaat. Nah, itu artinya ya diapalin oleh belum niatnya belum apa ya. Ada niat itu merupakan rukun daripada rukun sholat dan juga ibadah-ibadah lainnya. Innamal a'malu binniyat. Wa minha, dan antara syarat yang kedua lagi, tadi syarat yang pertama niat menjadi makmum bagi makmum, yang kedua menjadi imam bagi imam. Kemudian yang kedua, wa minha ada mutaqaddumin fil makani yaqinan ala imamin bi'aqibin. Yang kedua syaratnya tidak mendahuluinya makmum dalam tempat sholatnya secara yakin atas imamnya bi'aqibin dengan tungkaknya. Wa in taqaddamat asabi'u, walaupun driji-drijinya ini ya berada di depan driji-drijinya imam. Ya. Jadi disyaratkan tidak di depannya atau mendahuluinya makmum atas imam di tempat sholat secara yakin dengan tungkaknya. Tungkak itu kaki bagian belakang. Jadi tungkak kita ini tidak boleh berada di depan tungkaknya imam. Jadi kita harus di belakang imam. Syarat kedua. Walaupun misalkan driji kita sebagai makmum ada di depan drijinya imam, kalau kaki kita panjang, imamnya pendek, tungkaknya di sini, di belakang tungkaknya dia, drijinya melebihi sah. Karena yang dinilai itu tungkak, bukan drijinya. Ada orang kakinya panjang ke drijinya melebihi drijinya, iya, tapi tungkaknya di belakang, sah. Ya, sah. Ya, jadi syarat yang kedua, makmum tidak boleh mendahului imamnya di dalam berdiri. Seukurannya ya dia tidak mendahului tungkaknya imam. Ini patokan tungkak. Kalau drijinya melebihi tungkaknya enggak sah. Apa syak kita penting ya wala itu asy wala itu sedang kalau ragu ya biasanya kan kita sholat di luar kenapa ada bangder ragu nih. Anak sholat di depan atau di belakang imam. Nah, itu enggak masalah. Ya. Enggak masalah, berarti tetap sah. Ya. Wala yadur musawatuhu lakinnaha makruhatu. Begitu juga sejajarnya makmum dengan imam, itu juga sah, tapi hukumnya makruh. Ya, dirinya baris sejajar antara tungkaknya imam dan tungkak kita sejajar. Jadi patokannya tungkak, ya di kaki imam, di kaki makmum. Tungkaknya sejajar persis. Sah salatnya, tapi hukumnya makruh. Yang namanya makruh itu menghilangkan keutamaan daripada sholat berjamaah. Ya, yang kedua, wajiba hukum dzakarin wal sabiyan lam yahdur ghairuhu an yaminil imam. Sunnah hukumnya berdirinya laki-laki walau sabiyan, walaupun anak kecil, lam yahdur ghairuhu yang tidak hadir yang lainnya, cuma dia doang, an yaminil imami dari arah kanannya. Jadi kalau berjamaah cuma dia doang sendiri makmumnya, maka sunnah hukum dia berdiri di sebelah kanannya di kakinya imam, kita ambil sebelah kanan.
Wa illa sunnah tahmilu. Nah kalau dia nggak di sini misalnya sebelah kiri, maka sunnah bagi imam mentahmil atau pindah. Geser. Kalau nggak mau juga, ya prakteknya langsung. Ini kan hadis nakir, kan kadang-kadang orang nggak nakir, geser ini. Jadi gerakan kita juga jangan sampai melebihi 3 gerak. Itu juga masih ketemu. Ikut langsung ya. Ini berdasarkan kan perintah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marwahu syaikhani, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas putra dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, qala berkata, ya Ibnu Abbas, Bintu indah khalati, aku menginap di rumah bibiku Maimunah, yakni Maimunah. Faqama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, kemudian Nabi bangun untuk sholat pada malam hari. Maka fakuntu an yasari, maka aku ikut diri sholat berada di sebelah kirinya Nabi, yasar. Fa akhadha bi ra'si, kemudian Nabi mengambil kepalaku, fa hawalani an yaminihi, memindah aku ke arah kanannya. Palanya dia. Ibnu Abbas masih kecil, kalau dia sambil kiri. Ya, saya palanya pegang, bukan disikut bukan ya. Ya, jadi sunnah. Kalau kita lagi sholat berdiri, ada orang sholat ikut jamaah kita berdiri, ya disarah berpindah. Kalau nggak mau juga ya udah, nanti dia enggak jangan kepret, jangan ya, nanti dia nggak tahu ya. Jadi sunnah ketika yang datang cuma satu ambil arah kanan, kok dia ke arah kiri, maka sunnah bagi imam untuk mentahwil, memindah makmum untuk berpindah ke arah kanan. Dan ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutaakhiran anhu qalilan, agak mundur sedikit, bi an tata'akhkhara asabihi an aqibi imami, dengan gambaran driji-drijinya dia ini berada di belakang aqibi imami, tungkapnya imamnya. Ya, ini buka imam di driji kita. Ya, wa kharaja bidzakar, aku mengecualikan laki-laki perempuan. Kalau perempuan bagaimana? Begini, apakah dia sebelah kanan kita? Maka bataki mukhalafah ma'amazin ta'akhir. Maka kalau perempuan berdirilah takim khalfahu, di belakangnya, ma'ata mazid ta'akhir, berarti sekurang 1 shol, 3 diro. Kalau makmumnya perempuan 1, kita pemilih kita nih, jangan di belakangnya, tapi dia di belakang kita. Seperti barisan 1 sopi kalau perempuan, orang laki sebelah kanan. Ya, nah ini cara-cara di dalam berjamaah. Kemudian menjata kalau datang laki-laki ahram an yasari, maka takbirlah sebelah kirinya imam. Kalau udah diajar itu, imam datang 1 orang ambil sebelah kanan, datang lagi 1 ambil sebelah kiri. Tuma ba'da ihrami ta'akhkhar anhu nadban, kemudian setelah takbiratul ihram mundurlah, dihukumi sunnah untuk mundur, baik dalam keadaan dirinya dia atau pas rukuknya. Dimundurnya boleh pas lagi berdiri baca Fatihah, ya mundur, sama mundur kedua-duanya, terus lagi ruku dengan sekiranya tidak bergerak melebihi dari 3 gerakan, hatta yasira sopan wara'ahu, sehingga menjadi 1 sop barisan di belakang imam. Mundur set ya, mundur set rapat, terjadi 1 sop. Caranya begitu. Wakufu rajulaini ja'a ma'an aw rijalin qasadu al-iktidal bi musallin khalfu, sedangkan kalau yang datang langsung 2 orang atau lebih,
Ya, dan tujuan ingin berjamaah, ya maka berdirilah di belakang imam seperti garisan satu shaf. Kalau 3 ya langsung, 2 orang datang nih langsung di belakang nanti berbaris, atau 3 atau 4 ya, seperti sholat jamaah biasa. Waduh tiba hukufun fi shafin awalin wa huwa mayal imam, dan sunnah hukumnya bagi makmum untuk berdiri berada di shaf awal, yakni shaf yang mengiringi shafnya imam. Ya, jadi kalau berjamaah itu usahakan dapat shaf pertama dan shaf yang mengiringi dari imam. Karena berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Law ya'lamun nas ma fil adad wa shafil awwal, summa lam yajidu illa yastahmu ala syukur bil muqaddimah ya, ala syukur illa yastahmu alaihi la tastahamu ya." Andaikan manusia mengetahui tentang keutamaan azan dan shaf awal, saya akan berebut untuk mendapatkan fadilah azan ya, azan dan shaf pertama. Ya, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qutbil Sayyidina Al-Hari Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasrul Diniyahnya, ditekankan bagi kita untuk iktinak, mementingkan bersungguh-sungguh dan juga melazimi mendapatkan shaf awal ya. Innallaha wa malaikatahu, karena Nabi mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna ala suhubil muqaddimah, karena Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan sholawat, mendapat ampunan untuk orang-orang yang berada di shaf depan utama. Ini dorong-dorongan belakangan aja ya, udah komat baru nongol lah, dan kita itu lakukannya. Orang-orang dulu rebutan, azan rebutan, shaf depan rebutan, karena mendapatkan doa ampunan dari Allah dan para malaikat. Andaikan manusia mengetahui tentang keutamaan tersebut, dari saya orang yang berebutan sholat subuh dapat jam 4 dia dapat shaf awal, sholat subuh dapat jam 10 dia dapat shaf awal, sholat maghrib dapat jam 5 dia dapat shaf awal. Duduk duluan udah manjel gitu ya, gitu kita mah ada belum komat sama ya. Kalau orang dulu tuh luar biasa, benar-benar berusaha untuk bagaimana meraih keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Nah ini ya kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut, ya mudah-mudahan diberikan kemudahan di dalam ibadah, menjalankan sholat 5 waktu dilakukan dengan berjamaah. Amin ya rabbal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.